Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3 yang saya sayangi. Sudah siap belajar ya hari ini, belajar daring dari rumah. Marilah kita berdoa dulu sebelum kita memulai pelajaran hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Ayo kita buka bukunya sama-sama di halaman 174 buku tema dan di halaman 170 buku LKS. Hari ini kita sudah memasuki subtema 4 ya, tentang keajaiban perubahan wujud di sekitar kita. Di sekitar kita tentunya banyak sekali ya perubahan wujud. Kemarin di subtema sebelumnya kita sudah mempelajari tentang perubahan wujud, yaitu ada mencair, membeku, mengembun, ada menyublim, dan juga ada menguap. Masih ingat ya pengertiannya atau perubahan wujud dari masing-masing tadi? Nah, di sekitar kita ada yang namanya perubahan wujud dari proses pembuatan garam. Tentunya di lingkungan kita banyak ya petani-petani garam yang memanfaatkan air laut untuk menjadi garam, atau mungkin orang tua dari siswa kelas 3 ada yang menjadi petani garam. Nanti bisa ditanyakan bagaimana ya prosesnya, proses untuk pembuatan garam itu, dan kira-kira ada perubahan wujud apa. Nah, atau bisa dibaca di halaman 175 di buku tema, yang mana proses pembuatan garam ini dia ada perubahan wujud menguap dari air laut yang dijemur, kemudian air itu menguap, endapannya akan mengkristal menjadi garam. Selanjutnya bisa dipahami di buku tema dan LKS ya untuk proses pembuatan garamnya. Selain itu di sekitar kita juga ada yang namanya pembuatan gulali, atau di pedagang-pedagang di sekolahan ada yang membuat gulali. Bisa ditanyakan bagaimana ya cara pembuatan gulali itu, atau bisa dibaca di halaman 172 tentang pembuatan gulali, yang mana pembuatan gulali ini ada proses pembekuan dari air gula yang dipanaskan akan membeku. Nah, itu proses pembuatan gulali, nanti bisa dibaca di halaman 172 ya. Nah, di sekitar kita juga ada perubahan wujud, yang mana terjadinya hujan itu bisa ada beberapa kali perubahan wujud. Kita buka halaman 178 buku LKS ini tentang perubahan wujud yang terjadi pada hujan. Pertama yaitu dari air laut tadi yang menguap, dia menjadi awan, dan awan itu lama-kelamaan berubah menjadi titik-titik air yang akan menghitam, yang namanya mendung. Kemudian setelah itu dia turun menjadi air hujan. Nah, air hujan itu diserap kembali oleh tanah dan dialirkan oleh air sungai menuju ke laut. Nah, proses itu akan berulang terus, yang namanya proses hujan, yaitu ada namanya perubahan dari penguapan tadi ya. Nah, untuk selanjutnya ada global warming, yaitu pemanasan global. Apa sih pemanasan global itu? Pemanasan global itu adalah meningkatnya suhu yang ada di sekitar kita. Kita pasti merasakan panas sekali ya akhir-akhir ini. Terus perubahan musim yang tidak menentu, kadang musim kemarau yang terlalu panjang dan musim hujan yang cuma sebentar. Nah, itu adalah dampak dari pemanasan global. Nah, kita bisa berupaya untuk mengurangi pemanasan global itu tidak terjadi terlalu lama, yaitu dengan cara menghemat pemakaian listrik. Terus kita juga bisa
mematikan lampu, mematikan TV jika tidak ditonton dan sebagainya ya. Karena pemanasan global pasti berdampak yang buruk bagi manusia sendiri. Selanjutnya nanti bisa dibaca dan pelajari ya di materinya di buku tema dan buku LKS. Sekian penjelasan dari Bu Dewi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.